bagi orang alim, bagi orang khusus atau bagi orang awam. Kayaknya hukumnya wajib. Artinya wajib itu kalau kamu lakukan kamu dapat pahala, kalau kamu tidak melakukan kamu berdosa. Sampean gak ngaji, gak ngulang, ya dosa. Padahal sampean urung dadi wong sing alim. Nak urung dadi wong alim, ya ngaji. Nak wis dadi wong alim, ya mulang. Jadi belajar sepanjang hayat. Pokoknya isih urip nyawane isih nyantol isih ngaji. Ya. Jadi nenek wong tuwek, wong sepuh wis alim, wong sepuh kondang alim, iku wis ning dindi gawane buku kalih nggawa pulpen. Ayo jam pene mboten hitek, pene pen cekrik culup nika. Wah jenengan wis alim kok. Panggah nggawa ngalor ngidul nggawa pulpen kalih nggawa kitab lho. Dawe ma'al mihbarah ilal makbarah. Ma'al mihbarah ilal makbarah. Saya akan tetap bersama pulpen sampai saya masuk kuburan. Menawa urung mlebu kuburan aja leren. Nah, nek wong sampean ngaji selagi sampean isih gelem ngaji saya ngulang. Aja kuwatir urusan rezeki. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah kuwi jamin. Ya, rizkine wong sing gelem ngaji. Takaffulan khoson dengan jaminan yang istimewa. Jaminan yang istimewa. Ya. Ba'da takaffulin amin, setelah dijamin secara umum tahta qauli ta'ala, di bawah firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di atas bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Kabeh sing urip tetep ditanggung rizkinya. Sing luweh diperhatekne Allah kuwi wong sing isih gelem ngaji. Selagine sampean isih gelem ngaji, rizkine sampean ditanggung karo Gusti Allah. Paham gak ini? Ya, kalian harus memantapkan diri mulai sekarang. Harus pokoknya selagi aku saya ambekan, aku tetap ngaji. Apalagi ini hal-hal yang perkara yang wajib. Nah, kitab ini oleh muallifnya disebut dengan kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Oh, namanya keren. Kitab ini namanya keren, Sulamut Taufik, tangga menuju taufik agar kita bisa mencintai Allah ala tahqiq dengan cara yang benar. Ben tidak termasuk kelompok yang tersesat. Ya. Sekolah saiki akeh kelompok-kelompok aliran sesat. Saiki malah anak ngeniki usume tidak hanya aliran sesat, enek aliran sesaat. Enek aliran sesat, enek napa? Aliran sesaat. Saat-saat tertentu nyedek kiai. Apa pemilu ngene iki nyedek-nyedek kiai. Engko nek wis dadi lali. Ha, enek apa ora niki? Enek apa ora? Wonge teko? Wonge teko? Nah, ini Sulam Taufik. Nah, kemudian mu'alif memohon kepada Allah agar kitab ini dijadikan oleh Allah. Allah itu disebut di sini Al-Karim, Allah yang maha pemurah, yang hukumnya kafir, ya, orang yang menisbatkan bakhil kepada Allah. Allah Gusti Allah medit kafir. Tidak boleh kita menisbatkan Allah bakhil. Allah itu pemurah. Allah itu loman. Lomane pol. Gak njaluk diweki. Nah, menungso kan njaluk diweki iku diarani iki gak njaluk diweki. Sampeyan gak tahu njaluk irung. Maafkan tahu njaluk, oh nyuwun irung ya Allah. Sing sedengan mawon. Mboten ati ta. Diberi hidung. Tidak pernah minta mata, dikasih mata. Tidak pernah minta tangan. Ini mergo Allah itu sangat loman, karim. As'alullahal karim. Jadi kalau kita meminta itu meminta kepada yang maha loman. Nak sampean njaluk ning Allah kalian mulia, tapi nek sampean njaluk ning wong ino sampean.
Sampeyan bendina njaluk ae karo kancane. Kang, njaluk jajane Kang. Kang, njaluk lawe Kang. Ya sampeyan dadi wong ino alah jalukan rada sing seneng ngewori. Tapi nek njaluk ning Allah. Ini bedanya Allah dan manusia. Kalau Allah itu semakin kamu meminta kepada Allah, Allah semakin seneng. Ya. Allah semakin seneng kalau kamu semakin banyak meminta. Kamu sering jaluk ning Allah setiap saat jaluk Allah setiap saat ya Allah. Jadi Allah itu kalau ada orang yang napa juwet-juwet len jaluk ning Allah setiap saat jaluk, malah seneng. Beda nak menungso bendina mbok jaluki ya sesuai pegel. Ki neh, jaluk neh. Ya ta? Iku nak menungso, nek Gusti Allah ndak. Karena Allah itu Al-Karim, zat yang maha loman. Semoga kitab ini dijadikan oleh Allah minhu. Itu minhu itu artinya ya memang ini murni dari Allah. Kita ngaji ini juga demikian, harus minhu. Yang menjadi motivasi kita ngaji itu hanya Allah. Yang mendorong kita ngaji itu Allah. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Bukan untuk hadzin nafsi. Tapi ini Allah, karena Allah, dorongannya Allah, ini perintah Allah. Minhu, yang mendorong kita itu Allah. Yang mendorong kita mau datang di majelis taklim, kita mau ngaji kitab Sulam Taufik, kita misalkan mau mendengarkan Madu TV untuk ngaji, itu minhu Allah, yang mendorongnya Allah. Nah, kalau yang mendorong Allah itu nanti orang akan menjadi ikhlas. Maka kemudian akhirnya minhu wafihi. Wafihi itu artinya apa? Yang mendorong kita untuk ngaji itu karena suka cinta ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kepengen dilem, ora kepengen kondang, ora kepengen viral kayak Farel Prayogo. Enggak, tapi kita ya ini kita mengharap Allah, bukan untuk apa-apa, pamrihnya hanya Allah. Minhu wa fi walahu. Walahu itu hanya ikhlas karena Allah. Hanya lillahi ta'ala, bukan untuk pameran, bukan untuk ingin terkenal, bukan ingin dipuji orang, bukan. Karena kalau kamu mengharapkan pujian orang tidak ada faedahnya. Kalau kamu menginginkan pujian dari orang namanya riya, itu namanya syirik khafi. Menyekutukan Allah dengan cara tersamar. Itu besok kamu akan rugi, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu akan dikatakan begini, loh Gusti kula riyen sregep ngaji, sregep jamaah kok mboten enten ganjarane. Ganjarane njaluk karo sing kae. Yang kamu beramal karena dia. Misalkan kamu ya beramal ingin dipuji oleh tetangga kamu atau ingin dipuji oleh calon mertua kamu. Ya nanti kalau sama Allah kamu disuruh minta pahala, minta balasan dari calon mertua kamu itu. Karena kamu beramal bukan karena Allah. Kamu tendensinya bukan Allah. Maka setiap yang kita lakukan ya agar bermanfaat, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah harus minhu wa fihi walahu. Kita merasa bahwa kita bisa beramal ini ya karena Allah. Tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah dan kita ikhlaskan semua amal kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipuji, bukan ingin terkenal, bukan ingin viral, bukan agar apa? Di-subscribe. Apa sekarang ini? Like, subscribe dan komen. Bukan untuk itu, ya. Jangan seperti itu. Nah, ini kan usume ngono kuwi saiki. Usume ngono kuwi. Ya ngopo tujuannya subscribe, like, subscribe, apa nih? Komen. Ya. Ini ya bolehlah itu di urusan dunia, tapi kalau kita ngaji ya ngaji itu ya untuk Allah. Ngaji ya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Jadi ibadah semua yang kita lakukan ya harus kita yakin bahwa kita bisa beramal ini ya karena Allah, karena
pertolongan Allah, kemudian kita hanya mengharap pahala dari Allah, dan kita beribadah hanya karena Allah. Wa ilaihi, dan akhirnya ini wa ilaihi, dan kita akhirnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab ini diharapkan juga dimohonkan kepada Allah supaya wa mujiban lil qurbi, menjadikan kita bisa semakin dekat kepada Allah, ya. Karena orang dekat dengan Allah itu adalah orang yang paling mulia. Ya, kalau dekat dengan Allah, apapun yang kamu minta pasti dipenuhi oleh Allah. Tidak minta pun Allah tahu apa yang kamu inginkan. Ya, ini hebatnya orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat Allah itu akan menjadi kekasihnya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang dekat Allah, itu orang yang hidupnya nyantai. La khaufun alaihim, tidak pernah takut. Wa la yahzanun, tidak pernah sedih. Hidupnya nyaman. Nyaman karena selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya yang hadir di Madu TV dan juga yang mendengarkan di rumah, menonton Madu TV di rumah, dijadikan oleh Allah kekasih-kekasihnya Allah, yang dekat dengan Allah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan ya. Wah, ini dari jauh ini. Dari Mas Komarudin di Lampung. Wah, ada Mas Komarudin di Lampung mau bertanya, bagaimana Syekh Syihabuddin Suhrawardi menjelaskan konsep cinta dan kerinduan kepada Allah dalam bab tertentu dalam Sulam Taufik, dan apa implikasinya terhadap praktek spiritualitas Islam. Wah, ini dijawab satu dulu ya. Konsep cinta dan kerinduan, mahabbah. Jadi orang bisa dekat dengan Allah itu ada berbagai konsep, ada berbagai macam pendekatan. Ada yang memakai pendekatan khauf, pendekatan takut. Dia takut siksaan Allah, takut murka Allah, takut nerakanya Allah. Karena ketakutannya kepada Allah, maka dia tidak akan berani melanggar larangan Allah. Dia akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian dengan khauf inilah yang membangkitkan dia agar menjadi orang-orang yang punya spiritualitas tinggi. Tetapi tingkatan khauf ini, orang yang pendekatannya kepada Allah dengan khauf ini adalah tingkatan yang di bawah. Karena ketakutan dan hidupnya dalam kondisi takut terus. Tetapi ketakutan ini pun juga bisa mengantarkan dia mendapatkan ridha Allah. Ada yang melalui konsep roja, berharap ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapat rahmatnya Allah. Roja, harapan. Nah, roja, orang yang roja ini dia juga semangat untuk ibadah, mau melakukan ibadah dengan berharap untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika konsep roja dan khauf digabung, inilah namanya konsep mahabbah. Ini waliullah yang menjalankan konsep mahabbah ini adalah seorang wali perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Hidupnya dipenuhi cinta kepada Allah. Ya.
Ketika dalam hatinya ada mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada selain Allah. Tidak ada cinta